Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang udah tadi aku shuffle ya. Yang pertama ada opposition, kata kuncinya konfrontasi. Di sini tuh gambarnya kayak kijang apa rusak gitu ya, dia lagi adu kepala. Jadi sangat mungkin ada tema tentang konfrontasi, ada tim oposisi, perbedaan pendapat, argumen, bisa skala kecil, bisa skala besar gitu, sekitaran kamu nonton reading ini gitu ya. Terus juga opposition itu kalau di natal chart atau misalnya natal chart kamu dan orang yang satunya gitu, mungkin ada aspek yang opposition tuh ini. Kalau misalnya nih pada diri kamu, opposition itu aspek planet-planet yang kamu perlu cari tahu nih gimana cari tengahnya gitu. Contohnya biar gampang gitu ya, misalnya um, Mars kamu itu tipe yang mau yang stabil, mau yang teratur, misalnya energi bumi gitu, suka kestabilan, suka keteraturan. Tapi mungkin Moon kamu itu tipe yang petualang, penyuka kebebasan, spontanitas. Nah, gimana tuh mendamaikan dua energi itu dalam natal chart kamu gitu ya. Atau kalau misalnya ini aspek antar manusia, jadi kayak ada dua sisi gitu, ada perbedaan yang perlu dicarikan jalan tengahnya. Aku nggak tahu apakah ini konsepnya di pertemanan, hubungan romantis, atau di tempat pekerjaan. Tapi ada sesuatu hal yang perlu dijembatanin gitu. Gimana win-win solution atau gimana nih kedua belah pihak bisa sama-sama diakomodasi gitu. Cari tengahnya. Terus yang berikutnya, Hands of Cards ini tuh kartu yang berbicara tentang mengambil resiko. Mengambil resiko itu bisa sesuatu yang bagus, bisa juga enggak gitu. Kalau mengambil resiko contohnya mengambil resiko untuk membuka hati lagi gitu, menerima orang baru, mencoba percaya cinta lagi. Nah, kalau yang artian nggak bagusnya tuh misalnya, contoh paling gampang aja, kayak berjudi, itu kan resiko yang nggak bagus gitu, yang udah tahu kalkulasinya nggak bakal dapet. Nah, contohnya seperti itu, ada tema-tema tentang berani mencoba, atau kayak sesuatu tema perhatikan impuls, itu jadi nggak mengambil resiko yang sebenarnya pointless gitu, kayak nggak ada apa-apanya. Nah, ini tema sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Terus juga hand of card ini bisa mungkin ada situasi di mana orang-orang di dalamnya itu nggak menunjukkan semuanya gitu. Entahlah tipe orang private atau memang dengan sesuatu yang nggak ditunjukkan itu dia punya kayak semacam agenda gitu untuk kepentingan dia gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tarotnya. Yang pertama, Six of Cups, melihat ke belakang, mengenang momen-momen yang sudah lewat, masa kecil, keterhubungan dengan orang-orang tertentu, gitu. Ini menjadi tema besar kamu, gitu ya. Bisa jadi ada hubungannya dengan tadi yang aku bilang tentang mengambil resiko, gitu. Melihat ke belakang, pembelajarannya apa, gitu. Melihat ke belakang, apakah saat ini aku udah jadi orang yang berbeda atau akan melakukan sesuatu hal yang berbeda, membuat keputusan yang berbeda. Misalnya tadi pakai contoh hubungan yang gagal. Oke, di waktu lampau aku pernah gagal, tapi kayaknya nih ada orang baru nih datang. Aku udah bisa buka hati lagi atau belum. Nah, contohnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak ada tema-tema, entahlah memori, entahlah orang-orang tertentu muncul kembali. Jadi kamu kayak melihat memori itu, kayak dilihat kembali. Um, Juga kayak semacam momen refleksi kamu gitu. Udah seberapa jauh kamu berjalan dari momen itu. Gitu ya. Dengan Six of Cups jadi tema besar kamu. Lalu di posisi blessingnya adalah Four of Wands, ini tentang perayaan, sesuatu hal yang mungkin pencapaian juga bisa gitu, suatu chapter baru, lembaran baru yang dimulai. Dengan Four of Wands ini temanya apa ya, hello goodbye gitu, ada sesuatu yang dimulai, ada sesuatu yang ditinggalkan, tapi karena ini tempatnya di posisi yang positif ya, jadi apapun yang ditinggalkan itu udah memang tempatnya perlu ditinggalkan, atau kamu memang sudah waktunya untuk memasuki sebuah tempat yang baru gitu ya. Terus bisa jadi juga ini tuh kayak berbicara hubungan yang berlanjut ke tahapan yang selanjutnya gitu, atau tahapan yang lebih serius lagi. Terus yang jadi tantangan, Queen of Swords ini tuh bisa dimengerti gitu ketika Queen of Swords di posisi tantangan, karena tadi di sini ada tema konfrontasi ya. Jadi untuk sebagian memang
perbedaannya itu, faktor oposisinya itu mungkin di skala yang cukup besar gitu ya. Karena Queen of Swords itu ketika jadi tantangan bisa jadi ini orang um, bisa menyalahgunakan posisinya, misalnya dia punya power, dia pergunakan sesuka hati dia, atau dia kata-katanya kejam, atau dia kayak nggak ada perasaan gitu, nggak mikirin posisinya orang lain seperti apa gitu. Mungkin ada orang seperti ini gitu ya di sekitaran kamu nonton reading ini. Nggak buat semuanya, tapi karena di sini ada tema konfrontasi soalnya. Nah, yang berikutnya ada sarannya adalah Six of Swords. Nah, tadi kan aku bilang karena di sini ada hello goodbye gitu, memang ada yang ditinggalkan. Tapi apapun yang ditinggalkan itu memang sudah waktunya ditinggalkan. Karena Six of Swords itu pertama meninggalkan sesuatu, lalu perpindahan juga gitu ya. Entahlah kamu yang menginisiasi untuk perpindahan itu atau memang kayak udah situasinya aja gitu. Emang kayak udah waktunya aja gitu untuk kamu berpindah dari tempat itu. Jadi ketika Six of Swords itu jadi pesan untuk teman-teman ada yang perlu ditinggalkan atau ketika keadaannya memang udah bukan tempatnya kamu lagi kayak belajar ikhlas gitu, belajar melepaskan apapun yang sudah atau siapapun yang tempatnya udah nggak di sini lagi. Gitu ya, mungkin meninggalkan orang sih dengan karakteristik si Queen of Swords ini gitu. Mungkin yang menyalahgunakan powernya, mungkin yang kata-katanya kejam banget, mungkin dia orang yang kayak nggak pernah mikirin orang lain gitu. Terus yang berikutnya, Ten of Swords, completion, ada sesuatu yang sudah selesai. Terus juga aku merasa gini ya, karena ini kartu khusus di deck ini aku merasa memang um, kayak semesta intervensi sih untuk mengeluarkan kamu dari apapun situasinya ya dengan Ten of Swords di deck ini. Nah sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, nah Six of Cups tadi yang ini dikonfirmasi sama Page of Swords sama Six of Swords gitu ya. Tadi aku udah bilang di sini ada Six of Swords. Temanya untuk meninggalkan sesuatu atau kayak ikhlas gitu dengan apapun yang ditinggalkan atau memang sudah bukan tempatnya lagi gitu di hidup kamu. Di Six of Swords ya. Jadi memang ini agak mirip sama readingnya Aries gitu ya. Entahlah kamu punya Aries di natal chart kamu, tapi temanya memang ada hello goodbye-nya gitu. Ada sesuatu cerita yang udah selesai. Mungkin pertemanan, mungkin konteksnya pekerjaan, mungkin versi diri kamu yang lama gitu. Jadi memang ada satu aspek atau beberapa aspek yang perlu selesai. Itu ya. Dan hal itu perlu diikuti dengan rasa ingin tahu, rasa um, ingin beradaptasi gitu dengan Page of Swords gitu ya. Mengkonfirmasi si Six of Cups tadi. Terus di posisi blessingnya ada Seven of Pentacles gitu. Nah, Seven of Pentacles tuh biasanya kayak merasa stuck, merasa nggak ada progres, nggak ada perubahan, tapi karena ini posisinya di blessing, aspek yang positif, jadi kayak ini suatu hasil, suatu pencapaian, tadi aku juga udah bilang gitu. Apapun yang kamu usahakan selama ini, kayak kamu melihat progres, kamu melihat hasil, karena di sini juga tadi dengan Four of Wands ada tema pencapaian gitu ya. Jadi mungkin suatu chapter yang baru itu um, ada hubungannya juga dengan pencapaian kamu gitu. Misalnya, contoh paling gampang aja, naik jabatan gitu ya. Um, itu kan juga hasil dari kamu berproses gitu untuk kamu sampai di jabatan yang baru. Terus di posisi tantangan dikonfirmasi sama Hierophant. Um, entah kenapa aku merasa ini lebih kepada karakteristik orang tertentu gitu tantangannya bukan sebuah situasi karena Hierophant ini hmm, mungkin ini orang yang jadi pasangan kamu gitu. Skenario pertama. Skenario berikutnya adalah orang yang apa ya merasa punya power itu tadi karena merasa punya power, merasa paling tahu, merasa paling berpengalaman. Jadi dia um,
merasa paling hebat gitu dengan apapun yang dia punya, ya, dengan 2 kombinasi ini, gitu. Nah, sarannya adalah dengan tadi perpindahan, lalu ada two two of wands ya. Jadi kayak melihat, tadi aku bilang di awal kan tadi ada tema page of sword, pikiran terbuka, mau beradaptasi, kayak melihat ke depan tuh dengan semangat, dengan excited, dengan rasa ingin tahu, tanpa dibayang-bayangin masa lalu gitu. Karena tadi memang di awal ada tema tentang masa lalu yang sedikit banyak itu mempengaruhi apa yang kamu punya sekarang. Itu ya. Dengan 2 kombinasi ini, oke, mungkin resistensinya itu adalah suatu zona baru yang mungkin terasa tidak familiar. Tidak familiar itu bukan berarti berbahaya ya. Lalu di waktu yang akan datang, momen kamu keluar dari sebuah situasi, momen completion, momen satu chapter selesai, itu bagian dari untuk apa sih? Untuk kamu bisa pertama fokus ke diri kamu. Lalu kamu bisa slow down gitu, jadi lebih pelan-pelan. Mungkin di fase sebelumnya kamu was-was, hustle and bustle gitu. Mmm, Terus juga mungkin kamu nggak ngurusin diri kamu, karena apa? Four of Swords itu temanya tentang pertama berdoa, recharge recharge, pemulihan gitu. Terus juga merenungkan hal-hal tertentu. Jadi memang, momen completion itu, momen kamu dikeluarkan dari situasi tertentu, itu perlu gitu. Mungkin untuk kalibrasi hidup, mungkin biar kamu slow down, mungkin biar kamu punya waktu untuk merawat diri kamu. Mungkin kan juga kamu punya waktu tenang, waktu hening, waktu kayak ngasih waktu ke diri kamu, kayak gitu ya. Kayak aku merasanya dengan 2 kombinasi ini. Oke, aku rasa segitu dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.